terkait strategi tadi, sosialisasi terus kita galakkan. Teman-teman pemilih pemula, kita juga teman-teman di KPU sudah muter ke sekolah-sekolah. Nah, nanti kan diperkirakan itu kan musim hujan Mas, waktu saat pelaksanaan pemilu. Nah, itu ada antisipasi khusus nggak Mas? Terkait Mas Amir Faisal, saat ini kan pemilih pemula dan Gen Z ini kan jumlahnya cukup banyak Mas di Kudus. Nah, ada strategi khusus nggak Mas untuk menarik para pemilih pemula nanti agar antusias memberikan hak suaranya? ya, terkait strategi bagaimana agar pemilih, khususnya pemilih pemula yang hari ini dikatakan sebagai kaum milenial atau Gen Z itu tadi. Ini harapan kami, tumpuan kami, teman-teman di lapangan, di PPK, di PPS, termasuk kami juga sudah menyiapkan program-program sosialisasi. Itu juga sudah kami lakukan mulai dari awal tahun 2023 terkait pelaksanaan pemilunya kapan, yang memilih ini mulai dari umur berapa saja, dan hari-hari ini yang paling kencang adalah sosialisasi terkait pindah memilih. Nah, itu juga ketika kita berbicara Gen Z, nah teman-teman kami yang usia SMA ini mau masuk ke bangku perkuliahan maupun yang juga sudah kuliah. Nah, ketika kuliahnya di luar kota, untuk mengantisipasi mereka tetap bisa nyoblos nanti di 14 Februari 2024, makanya himbauan kami mulai dari kemarin adalah silakan mengurus pindah memilih agar suaranya tidak hilang dan bisa tersalurkan. Minimal ketika pindah memilih itu ketika di luar kota yang tidak satu dapil atau di luar Jawa Tengah misalkan, itu nanti bisa memilih presiden dan wakil presiden. Ketika beda dapil DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, tapi tetap dalam satu lingkup provinsi, masih bisa dapat 2 surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, dan juga pemilihan anggota DPD RI untuk dapil Jawa Tengah. Nah, ini himbauan kami sekaligus ajakan kami kepada seluruh pemilih, bukan hanya Gen Z sebetulnya, sampai dengan orang-orang tua. Jangan lupa gunakan hak pilih panjenengan semua agar demokrasi kita berjalan dengan lancar, pemilu ini tertib, aman, terkendali, efektif, efisien, sesuai dengan harapan kita bersama. Terkait strategi tadi, sosialisasi terus kita galakkan. Teman-teman pemilih pemula, kita juga teman-teman di KPU sudah muter ke sekolah-sekolah, termasuk kami juga minta kemarin ke jajaran PPK dan PPS untuk memetakan pondok-pondok pesantren maupun sekolah-sekolah yang ada asramanya, untuk mereka jemput bola masuk ke lembaga-lembaga tersebut melaksanakan sosialisasi pemilu dan tahapan pemilunya, agar suara mereka bisa digunakan saat pelaksanaan pemilu nanti. Itu terus kita laksanakan. Harapannya tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Kudus ini yang pada pemilu tahun kemarin sekitar 85%, nah ini minimal sama atau lebih, bisa ditingkatkan lagi ke 90% dari jumlah DPT se-Kabupaten Kudus.
Nah kalau untuk pindah pemilih tadi mas, itu syaratnya apa sih mas? Atau ada batas akhirnya ada itu? Untuk syarat pindah memilih, kita cukup menyediakan KTP elektronik dan juga KK. Kita bisa konsultasikan atau meminta bantuan teman-teman helpdesk di PPS, di kelurahan, di PPK, di kecamatan, atau langsung ke kantor KPU Kabupaten Kota setempat. Akan ada pelayanan helpdesk di masing-masing tingkatan penyelenggara. Nah nanti kan diperkirakan itu kan musim hujan mas waktu saat Ya. pelaksanaan pemilu. Nah itu ada antisipasi khusus nggak mas? Terkait itu himbauan BMKG, KPU seluruh Indonesia bahwa sekitar 14 Februari itu, di bulan-bulan Februari adalah puncak musim hujan. Kami di Kabupaten Kudus menekankan untuk zona-zona, kita harapannya sih tidak ada banjir ataupun air menggenang yang cukup lama di Kabupaten Kudus. Nah itu kita sudah memetakan TPS-TPS mana yang sekiranya atau daerah mana yang sekiranya ada potensi terjadi bencana banjir, untuk memilih tempat TPS yang sesuai spesifikasi kita agar pelaksanaan pemilu nanti tidak terganggu. Termasuk juga kami minta kemarin evaluasi TPS-TPS yang letaknya berada di tempat terbuka. Ada beberapa TPS yang menggunakan lapangan. Nah, itu kami minta untuk evaluasi, cari sekolah atau gedung apapun di lingkungan sekitar situ, atau rumah warga yang representatif, atau teras rumah warga yang representatif untuk dijadikan tempat pemungutan suara TPS di 14 Februari nanti.